Baik, kembali lagi di channel Guru MTK. Kita akan coba bahas apa saja yang terjadi pada hari pertama tes P3K Guru. Oke, di sini saya mendapatkan beberapa informasi bahwa peserta untuk yang tahap pertama mereka kepusingan, ya. Kemudian yang punya serdik pasti belum aman. Dan ini kata peserta tes sesi pertama. Oke, sebelum dimulai untuk pembahasannya, bagi yang belum mendukung channel ini silakan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya mengetahui update terbaru dari channel Guru MTK. Oke, terima kasih. Ini kata peserta tes sesi pertama untuk di hari pertama. Apa kata mereka? Pertama, pengen ngakak katanya ya. Ijazah S1 Bahasa Inggris 2006, ngajar bertahun-tahun mapel SD, guru kelas, bertahun-tahun ngajar SMA pun seni budaya. Ujung-ujung tes P3K-nya soalnya English tingkat dewa. Bacaan kompleks semuanya dan pakai kata-kata yang agak umum gubrak. Intinya tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuatu hal yang dibayangkan. Ternyata lebih daripada itu. Berarti ini kompetensi teknisnya ya. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk mempersiapkan lebih maksimal lagi untuk kompetensi teknisnya. Kemudian, tips buat jawab soal manajerial dan sosiokultural. Saya tadi kebanyakan jawab sangat sesuai. Untuk wawancara, kalau soal wawancara, pilih opsi yang seolah-olah kita orang paling baik. Ini kalau yang pernah SKD ya, SKD ini mirip seperti TKP ya, kompetensi kepribadian. Nah, ini mirip lah dengan itu. Cuman memang ketika kita mau memilih, masih saja jawaban kita tuh bukan poin maksimal. Ingat ya, untuk manajerial itu poin maksimalnya 4. Kalau sosiokultural itu poin maksimalnya 5. Lebih detailnya silakan lihat lagi video saya sebelumnya tentang kisi-kisi dan passing grade-nya. Linknya ada di atas. Oke? Atau ada di video sebelumnya, lihat aja nanti. Oke ya. Kemudian ada salah satu contohnya begini, soal tentang sosiokultural atau sosiokultural ini ya. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Nah, bagaimana? Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira jawabannya apa? Gitu ya, silakan taruh di kolom komentar. Kita berdiskusi di sini. Ini tentang sosiokultural ya, tentang kemampuan beradaptasi. Oke, silakan jawabannya apa? Taruh di kolom komentar. Oke, biar kita sama-sama diskusi di kolom komentar ini. Dan berikan argumennya. Kenapa jawaban Bapak Ibu Guru itu. Oke, kita lanjut. Laporan berikutnya. Nah, ini dia. Contoh soal wawancara tadi. Pak Tony meminjam tangga milik tetangga. Pak Tony berjanji akan mengembalikan tangga tersebut esok hari. Tapi ternyata Pak Tony ada acara sehingga tidak sempat mengembalikan tangga. Pak Tony seharusnya menyuruh tetangganya ambil sendiri tangganya, menyuruh orang rumah untuk mengembalikan tangga, tidak mengembalikan tangga, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu soal wawancaranya. Nah, ini sekali lagi mirip seperti tes kompetensi pribadi ya, kurang lebih seperti ini soalnya. Kalau Bapak Ibu yang pernah melaksanakan SKD. Oke, silakan apa lagi jawaban ini, silakan taruh di kolom komentar. Oke ya, kita diskusi di kolom komentar. Selanjutnya, untuk soal manajerial dan sosiokultural, ada lebih dari 10 tipe soal-soal yang opsi jawabannya seperti ini. Ini mungkin sama seperti skala ya, skala entah skala Likert atau bukan, tentang sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Ada juga yang menyampaikan seperti ini. Untuk pernyataan yang positif, berarti kan kita pilih yang kalau misalkan kita mau milih seperti seorang yang ideal banget, ya kita sangat sesuai begitu kan ya. Tapi kalau untuk pernyataan negatif, berarti hati-hati ya, sangat tidak sesuai. Karena nanti statementnya ada yang bilang juga katanya, kita bingung nih membedakan ini statement positif atau negatif. Kadang kita kekecoh. Lebih hati-hati aja berarti. Kemudian, contoh sosiokultur katanya. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budaya yang berbeda. Oh, sama seperti yang tadi ya. Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sangat setuju, dan seterusnya. Nah, ini ada lagi yang menyampaikan seperti ini. Silakan. Sekali lagi, Bapak Ibu Guru boleh menaruh jawabannya di kolom komentar. Kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Gitu ya. Itu kurang lebih apa yang disampaikan, dan masih banyak lagi, kurang lebih berulang lah ya. Berulang apa yang disampaikan seperti ini gitu. Kemudian, nah ini ada yang posting nilainya, manajerial sosiokultural itu 183. Ingat maksimalnya berapa? Maksimalnya 240 kalau nggak salah. Ya, atau nanti akan ada nanti di terakhir kita akan jelaskan lagi. Wawancara maksimalnya kan 40 ya, ini dapat 38. Ini luar biasa ya wawancara, karena soalnya ada 10, poin maksimalnya 4 untuk setiap soal. Kalau dapat 38, berarti ini udah hampir maksimal kan? Karena wawancara maksimal itu 40 poinnya kan. Teknisnya 275, harusnya 285. Mungkin ini salah satu mapel yang passing grade mapelnya tuh kompetensi teknisnya 285. Nah, teknisnya 275. Itu hasilnya katanya gitu. Ada catatannya, untuk yang memiliki serdik, ini masih aman. Kenapa? Karena sosio dan wawancaranya masih memenuhi passing grade. Walaupun teknisnya tidak memenuhi passing grade, mungkin nanti akan di-ranking terlebih dahulu. Dan yang teknis, berdasarkan peraturan bahwa mereka pasti akan dapat afirmasi. Gitu ya. Nah, ini dia.
Untuk seleksi kompetensi itu perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Untuk sosiokultural itu kan 200 poin maksimalnya. Oke, maksimalnya 200. Sedangkan untuk wawancara 40. Jadi Bapak Ibu cukup sesuaikan dengan passing grade-nya saja. Oke ya, passing grade-nya saja. Nah, di sini katanya nih, alhamdulillah gede-gede nilai manajerial sama wawancara teknis yang susah katanya gitu. Manajerialnya 170, wawancara 36, PJOK SMP 235, jumlah 441. Mungkin ini manajerial dan sosiokultural mungkin ya, 170. Laporan sementara di kabupaten kami hampir 75% berjatuhan di kompetensi teknis. Wah, ternyata kompetensi teknis yang menjadi permasalahannya. Bagi yang memiliki serdik mungkin aman ya, walaupun nanti memang tetap di ranking. Tapi jangan lantas merasa aman ya. Kenapa? Sekali lagi serdik tidak aman. Oke ya. Kenapa serdik tidak aman? Sekali lagi yang punya serdik belum tentu aman. Alasan pertama, perhatikan di sini kebijakan afirmasi bahwa peserta dengan umur 40 tahun dan seterusnya itu kompetensi teknisnya dapat afirmasi 75 poin, ya 15% dari poin 500. Kalaupun ternyata teknisnya nanti tidak mencapai passing grade, kalau ditambah 75 nanti lewat passing grade maka sudah bisa ditolong gitu kan. Tapi bagi peserta penyandang disabilitas juga sama, dapat 10%, berarti tambahan 50 poin. Hati-hati. Nah, di sini dia catatannya. Peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Artinya otomatis dapat 500. Ada syaratnya. Mereka tetap harus lulus ya, perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Artinya, afirmasi akan berlaku apabila Bapak Ibu semua lolos passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Tapi saya rasa Bapak Ibu pasti bisa. Karena tadi di laporan sebelumnya untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak sesulit yang dibayangkan. Tapi tetap saja ya, kalau kita tidak mempersiapkan maksimal maka tetap akan sulit. Dan bagi yang teknisnya belum lulus, akan terbantu dengan serdik apabila ketika di-rankingkan, beberapa yang punya serdik juga ternyata passing grade bagian teknisnya tidak memenuhi gitu kan. Tapi ketika diurutkan, kemudian ditambahkan afirmasi yang 500 tadi itu untuk yang punya sertifikasi, tetap kan nanti akan diurutkan lagi. Kita oke? Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai di sini laporannya dari channel Guru MTK. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe sekali lagi ya. Share kepada rekan-rekan guru yang lain agar bisa mempersiapkan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.